Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan majlis tadabbur Al-Qur'an dan sekarang kita sampai pada surah Al-Ma'un. Nah, kita jelaskan dulu mengenai sebab turunnya surah Al-Ma'un. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa surah ini turun berkenaan dengan Al-As ibn Al-Wa'il. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa surah ini turun berkenaan dengan Al-Walid ibn Al-Mughirah, dan ada pula yang mengatakan bahwa surah ini turun berkenaan dengan Abu Jahal. Namun semuanya hampir sama, sebab kepada mereka diamanahkan untuk menjaga harta anak yatim. Akan tetapi malangnya, ketika anak yatim itu meminta kembali harta mereka, bukan saja harta anak yatim itu ditahan oleh mereka, malah anak yatim itu juga dihardik dan diusir. Nah, itu satu riwayat. Sementara menurut Ibnu Juraij rahimahullah mengatakan bahwa surah ini terkait dengan Abu Sufyan yang biasanya beliau itu menyembelih unta setiap pekan. Setiap minggu Abu Sufyan menyembelih seekor unta. Maka suatu ketika seorang anak yatim datang meminta bahagian sedikit saja daripada daging unta yang sedang disembelihnya. Namun anak yatim itu dihardik dan diusir oleh Abu Sufyan. Dan setelah peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 ayat pertama dari surah Al-Ma'un. Nah, ada juga riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan bahwa ayat keempat, 5 dan 6 dari surah Al-Ma'un ini turun mengenai orang-orang munafik. Mereka memamerkan sholat tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun mereka melakukan sholat, itu mereka melakukannya di luar waktu. Dan mereka juga tidak mau membantu orang lain, tidak mau meminjamkan apa yang ada pada mereka. Nah, itu mengenai sebab turun surah Al-Ma'un. Nah, sekarang kita pindah kepada kandungan umum surah Al-Ma'un. Jelas bahwa surah ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang tidak yakin akan adanya hari pembalasan nanti di akhirat. Nah, ciri-ciri mereka adalah: pertama, tidak bersikap baik terhadap anak yatim, tidak mau menganjurkan atau menggalakkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin, mereka melalaikan sholat sehingga sholat di luar waktunya. Mereka juga suka berbuat ria dan tidak mau menolong orang lain dengan harta yang mereka miliki. Inilah ciri-ciri orang yang tidak yakin akan adanya hari akhirat, akan adanya hari berbangkit, akan adanya hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang mari kita lihat penjelasan surah Al-Ma'un secara mendetail. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita meneliti ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim, maka kita akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menitik beratkan, sangat mendekatkan tentang akan adanya kehidupan akhirat. Bahwa akhirat itu ada, manusia pasti akan dibangkitkan, akan dihisab, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah istilah yang disebut dengan Qanunu Al-Jazair Rabbani, sebuah undang-undang di mana pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang pernah hidup di atas muka bumi ini sesuai dengan perbuatan mereka. Dan memang saudara-saudara sekalian, yang selalu menjadi masalah pada orang-orang musyrik Mekah ini adalah mereka tidak mengimani, mereka tidak meyakini akan adanya hari berbangkit, akan adanya hari pembalasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam
surah As-Saffat ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aidza mitna, apakah ketika kami sudah mati, wa kunna turaban, dan kami sudah jadi tanah, wa idhaman, dan tulang belulang kami juga sudah hancur, a inna lamab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan kembali, awa abaunal awwalun, juga apakah orang-orang tua kami yang sudah mati dulu juga akan dibangkitkan kembali. Nah, inilah problem pada orang-orang musyrik Mekah. Problemnya adalah mereka tidak meyakini akan adanya hari berbangkit. Di dalam surah Yasin ayat 78 juga Allah jelaskan, di mana Allah mengatakan qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka mengatakan, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang sudah menjadi hancur seperti ini, yang sudah hancur dulu? Siapakah yang kemudian akan menghidupkannya kembali? Nah, mereka sekali lagi tidak yakin akan adanya hari berbangkit. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, mengimani dan meyakini akan adanya hari berbangkit, adanya hisab, adanya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, itu sesungguhnya adalah menjadi faktor utama dan terkuat dalam jiwa manusia untuk membuat dirinya agar bisa menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakin saja dia akan adanya hari akhirat, akan adanya hisab, akan adanya hari pembalasan. Nah, keyakinan itulah yang kemudian akan membentuk dirinya sehingga dia bisa istiqomah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan itu jugalah yang kemudian membuatnya takut untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, saudara-saudara sekalian, kenapa kita selalu mendapati gandengan ayat baik di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digandengkan antara sebutan orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat selalu digandeng baik di dalam ayat ataupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah rahasianya kalau orang yakin akan adanya hari akhirat, itu akan mempengaruhi perilakunya. Bagi mereka yang tidak mengimani dan tidak meyakini akan adanya hari berbangkit, akan adanya hisab, akan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang tidak yakin seperti ini akan terasa ringan, akan terasa mudah untuk melakukan kejahatan, untuk bertindak sewenang-wenang dan juga melakukan kezaliman kepada orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ma'un, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, saudara-saudara sekalian, di sini ada perkataan ad-din. Ad-din itu bisa artinya agama, bisa artinya akhirat, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Infitar, ya, ad-din ini artinya adalah akhirat. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaumuddin itu disebut hari pembalasan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari itu siapapun tidak bisa menolong dirinya sendiri, ya. Dan segala urusan itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa yaumuddin di dalam ayat ini maksudnya hari pembalasan, hari akhirat. Hari di mana manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katakan, tahukah kamu siapa yang mendustakan hari pembalasan, yaumuddin? Nah, itulah maksud daripada ayat yang sudah kita sebutkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Hanya saja, saudara-saudara sekalian, mengikut kebanyakan ahli tafsir rahimahumullah, mereka mengatakan bahwa makna perkataan ad-din dalam ayat ini, ya, itu adalah berkisar antara hisab dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ad-din di situ adalah hisab dan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, al-hisabu wal jazaa'u, yang memang nanti
akan Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat. Sehingga ayat ini adalah memberikan makna seperti ini. Tahukah kalian atau maukah aku bagi tahu kepada kalian siapa-siapa saja orang-orang yang tidak mengimani, orang-orang yang tidak meyakini, bahkan mendustakan akan adanya hari berbangkit, akan adanya hisab, dan akan adanya pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah kalian ciri-cirinya? Nah, jika kalian ingin tahu ya ciri-cirinya, sini aku bagi tahu. Kira-kira begitulah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kemudian, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah dia orang-orang yang menghardik anak yatim. Ya. Jadi ciri yang pertama, orang yang mendustakan akhirat itu, mendustakan hisab, mendustakan akan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang menghardik anak yatim, menzalimi anak yatim, dan bersikap kasar kepada mereka. Termasuk juga dalam hal ini, saudara-saudara sekalian, orang yang menahan atau memakan harta anak yatim, itu juga termasuk. Ya, di sini digunakan kata zalika, kata para ulama, fadzalikal ladzi, ya zalika itu ada, ya itu yang biasa digunakan untuk menunjukkan yang jauh, zalika itu untuk menunjukkan yang jauh, kalau hadza ini dekat, ya zalika itu. Nah, apa kira-kira pesan dari ayat ini? Nah, kata Syekh Abdurrahman Habnaka Al-Maidani, digunakan isim isyarah zalika di dalam ayat ini, itu menunjukkan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang sifatnya seperti ini itu adalah sangat jauh. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak semangat untuk memotivasi orang lain agar ngasih makan kepada orang miskin. Nah, di sini yang menariknya, Abu Hayyan rahimahullah mengatakan bahwa perkataan wala yahuddu itu memberikan pesan. Sekali lagi, bahwa perkataan wala yahuddu itu ada pesan di situ. Yang tadi tidak menganjurkan orang lain. Pesannya apa? Pesannya bahwa dia tidak mau memberi makan orang miskin, sekalipun dia mampu dan sanggup untuk melakukannya. Itu kata Al-Imam Abu Hayyan dalam kitab tafsirnya. Nah, sementara Al-Imam Ar-Razi rahimahullah mengatakan, kenapa dikatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin, bukan wala yut'imul miskin? Sekali lagi, kenapa dikatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin? Dia tidak menggalakkan orang lain, tidak menganjurkan orang lain untuk bagi makan kepada orang miskin. Allah tidak mengatakan wala yut'imul miskin, dan dia tidak bagi makan kepada orang miskin. Nah, jawabannya adalah, ya, kata beliau Ar-Razi, jika harta anak yatim saja dia sanggup menahannya, ya, harta anak yatim itu ditahan, bagaimana mungkin bisa diharapkan darinya untuk memberikan makan kepada orang miskin dari hartanya sendiri? Gak mungkin. Maksudnya, jika terhadap harta orang lain saja yang bukan miliknya dia bakhil, bagaimana mungkin dia sanggup mengeluarkan bantuan dari harta miliknya sendiri? Pasti lebih tidak mungkin. Makanya ibarat ayat itu wala yahuddu, dia tidak menggalakkan orang lain, ya, untuk bagi makan orang miskin. Jadi terhadap harta orang lain pun dia bakhil, apalagi terhadap hartanya sendiri. Nah, ini kata Syekh Al-Imam Ar-Razi. Nah, selanjutnya Al-Imam Ar-Razi rahimahullah melanjutkan, inilah dia, ya, puncak dari kehinaan, puncak dari kebakhilan. Inilah puncaknya, kata beliau, ya, lahir dari kekerasan hati dan keburukan perangai, keburukan perilaku. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itu pertanyaannya, ya. Hal ini disebabkan, ya, karena dia mendustakan dan tidak yakin akan adanya
hari akhirat, akan adanya hari kiamat, akan adanya hari berbangkit, akan adanya hisab, akan adanya hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika dia meyakini, mengimani akan adanya akhirat, akan manusia akan dibangkitkan, manusia akan dihisab, manusia akan diminta pertanggungjawaban dan akan dibagi balasan sesuai dengan amal perbuatannya masa hidup di atas dunia, pasti dia tidak melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi jelas dari dua ayat di atas bahwa orang yang mendustakan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sudah mati hatinya, keras, sudah menjadi keras. Sudah tidak ada lagi rahmat di dalam hatinya. Kenapa? Karena bagi mereka ya, hisab, dosa, pahala itu sudah tidak menjadi perhatian mereka lagi. Kenapa? Karena sudah dicabut dari dalam hati mereka rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, dan juga sudah dicabut dari dalam hati mereka rasa harap mereka untuk mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi orang yang seperti ini adalah hanya untuk mendapatkan kemaslahatan dirinya. Dia tidak peduli sedikit pun tentang perasaan orang lain. Inilah orang-orang yang sudah mati hatinya. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tunza'ur rahmatuh, ya, rasa kasih dan sayang tidak akan dicabut illa min syaqiyyin, kecuali dari orang-orang yang celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagian tanda fenomena kematian hati adalah bahwa seseorang sanggup berbuat zalim. Itu tanda kematian hati. Sanggup berbuat zalim kepada orang-orang yang lemah, yang mereka tidak memiliki kekuatan apapun untuk membela dirinya. Nah, orang sanggup berbuat zalim kepada orang yang seperti ini, itu sesungguhnya adalah tanda-tanda kematian hati. Dan kaum yang terlemah dari yang paling lemah itu adalah anak yatim yang masih kecil, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Nah, saudara-saudara sekalian, mereka yang sudah tidak yakin lagi akan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala tidak hanya cukup sebatas mengambil atau memakan harta anak yatim, ya, akan tetapi mereka juga sanggup untuk berlaku kasar kepada anak-anak yatim dan sanggup mengusir mereka jika anak yatim itu datang untuk meminta hartanya kembali. Harta ini adalah harta anak yatim yang dititipkan kepada mereka. Nah, mereka sanggup mengambil, ya, memakan, dan ketika anak yatim itu datang meminta hartanya kembali, anak yatim itu diusir. Mereka sanggup melakukan itu semuanya. Sekali lagi, itulah tanda-tanda kematian hati. Nah, keadaan mereka yang seperti ini sebenarnya sekaligus mengkonfirmasi, ya, keadaan orang yang seperti ini itu sekaligus mengkonfirmasi adanya sifat bakhil dan tamak yang luar biasa yang ada di dalam hati mereka. Tamak, bakhil, ya, luar biasa. Hal itu karena, ya, jangankan mereka sendiri, ya, memberikan atau membantu fakir miskin, akan tetapi menganjurkan orang lain pun untuk membantu orang miskin, untuk ngasih makan kepada orang miskin pun tidak. Nah, itulah, ya, bakhil bin bakhil. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada ayat berikut ini, kata Abdullah bin Abbas, ini turun, ya, berkenaan dengan orang-orang munafik, yaitu ayat 4, 5 dan 6. Turun berkenaan dengan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang yang salat. Nah, di sini Syekh Abdurrahman Habnakah Al-Maidani rahimahullah mengatakan bahwa Allah menyebut fawailul lil musallin, padahal bisa saja langsung disebut fawailul lahum, ya, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat, ya, padahal bisa saja disebut langsung fawailul lahum, celakalah mereka. Ini apa kira-kira rahasia hikmah Allah sebutkan perbuatan mereka? Nah, ini tujuannya adalah untuk menjelaskan kadang-kadang
ada orang secara zahirnya melakukan perbuatannya baik secara zahir, ya, kelihatannya baik. Akan tetapi perbuatan baik itu hanya sebagai kamuflase. Ada kadang-kadang orang seperti itu. Nah, kenapa mereka di sini mendapatkan kecelakaan? Itu pertanyaannya. Kenapa? Jawabannya adalah karena mereka lalai dalam melaksanakan sholatnya, dalam menunaikan sholatnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dari sholatnya. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, kita jelaskan secara agak mendetail sedikit maksud dari perkataan sahun, ya. Ada ulama mengatakan di sini sahun itu maksudnya adalah lahun, lalai. Yang lalainya itu dahsyat, ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana dahsyat lalainya, ya. Dan para ulama tafsir ketika memberikan makna lalai itu apa maksudnya di sini? Ini menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan mereka yang lalai di sini adalah mereka yang salat tapi tidak ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika meninggalkan ibadah salat tersebut tidak ada sedikit pun rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pahala, dan ketika mereka meninggalkan ibadah salat pun nggak ada sedikit rasa takut bagaimana nanti kalau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada perkataan sahun di dalam ayat ini. Yang kedua adalah menurut Abu Al-Aliyah rahimahullah, di mana beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan sahun lalai di sini, kata beliau, mereka tidak melaksanakan salat, ya, tepat pada waktunya. Jadi di luar waktu. Tidak menyempurnakan rukuknya dan juga sujudnya. Jadi tidak sempurna. Nah, saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya mengenai ayat ini. Maka baginda Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, humul ladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Ya, mereka-mereka yang lalai daripada salatnya ini adalah mereka-mereka yang melambatkan salat, ya, sampai di ujung waktunya atau waktunya sudah keluar. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Nah, mengenai ayat ini, saudara-saudara sekalian, para ulama tafsir rahimahumullah pernah mengatakan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan an salatihim sahun, lalai dari salat mereka, dengan menggunakan perkataan atau huruf jar an, dapat diketahui bahwa ayat ini turun ke atas orang-orang munafik. Dari perkataan an, mereka lalai dari sholatnya maksudnya adalah mereka sholat di luar waktunya. Nah, dan yang menarik juga apa yang dikatakan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan an salatihim, bukan fi salatihim. Kira-kira apa bedanya an salatihim dengan fi salatihim? Nah, kenapa Anas sekali lagi mengatakan demikian? Nah, kalau dikatakan fi salatihim, itu pasti bercerita tentang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi salatihim. Kalau an salatihim sudah kita katakan tadi, itu adalah orang-orang munafik. Kalau fi salatihim itu maksudnya orang-orang yang beriman. Ya, kalau dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, lalai dalam salatnya, lupa dalam salatnya. Ya, kadang-kadang sahun itu bisa maksudnya lupa, ya. Coba sekarang, siapa di antara kita yang tidak pernah lupa dalam salat? Ya, Rasulullah saja itu pernah lupa. Rasulullah salat yang seharusnya 4 rakaat, beliau salam setelah 2 rakaat. Kemudian itulah sejarah sujud sahwi, ya. Nah, tentu saja di sini saudara-saudara sekalian, lalainya atau lupanya, lalainya orang-orang munafik dengan orang-orang yang beriman itu beda, ya. Kalau lalainya orang-orang munafik, ya, mereka sengaja meninggalkan ibadah salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja. Kenapa? Karena memang di dalam hati mereka tidak ada iman. Nah, sementara lupanya orang-orang yang beriman ketika dalam salat itu sesungguhnya adalah karena sifat manusiawi. Manusiawi itu ya karena sifatnya itu
suka lupa, ya begitulah, ya. Tapi kemudian itu ditutupi dengan sujud sahwi. Itu yang menariknya dari penggunaan huruf jar an, alladzina hum an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun. Kemudian dijelaskan juga saudara-saudara sekalian bahwa orang-orang munafik ini walaupun mereka melaksanakan ibadah salat, itu mereka melakukannya dengan malas-malasan, ya, dan juga tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas, dan apabila mereka bangun untuk melaksanakan ibadah salat, mereka bangun dengan malas-malasan dan mereka suka menunjukkan perbuatan mereka kepada orang lain. Iya, ya, yang mendorong mereka untuk melakukan salat itu adalah karena dilihat oleh orang lain. Nah, ingin dikatakan dia orang yang soleh. Alladzina hum yura'un, di mana mereka suka berbuat riya. Nah, kenapa? Ya, mereka suka berbuat riya sekali lagi, ya, agar orang-orang yang melihat mereka mengatakan kepadanya bahwa dia adalah orang yang soleh. Mereka pura-pura khusyuk agar dikatakan orang yang takwa. Mereka bersedekah, berinfak, ya, ditunjuk-tunjukkan kepada orang agar orang mengatakan kepada dia adalah orang yang dermawan. Nah, begitulah seterusnya karakter orang-orang munafik. Nah, saudara-saudara sekalian, sifat mereka berikutnya adalah mereka tidak mau membantu, ya, orang lain dengan harta yang mereka miliki. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan menolong orang lain dengan barang yang berguna. Iya, di samping tadi mereka malas-malasan dalam melakukan ibadah salat, tidak ikhlas, ya, mereka berbuat riya, mereka juga bakhil bin kikir bin kedekut, tidak mau membantu orang lain dengan apa yang mereka miliki, baik berbentuk materi ataupun sebagian ahli tafsir manfaat, bentuknya jasa pun tidak mau, ya. Kalaupun dia membantu itu pun karena terpaksa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'tunas salata, mereka tidak melakukan salat illa wahum kusala, kecuali dengan malas-malasan, wala yunfiquna, dan mereka tidak memberikan infak, ya, tidak bersedekah, tidak bantu orang lain, illa wahum karihun, kecuali, ya, dengan rasa tidak suka, dengan rasa enggan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat-ayat di atas tadi itu banyak menggunakan fi'il mudhari, seperti yukadzib, mendustakan, ya, yad'u, menghardik, la yahuddu, tidak menganjurkan, yura'un, ya, menunjuk-nunjukkan, yamna'un, ya, enggan. Ini semuanya diungkap dalam bentuk fi'il mudhari, fi'il yang menunjukkan satu perbuatan yang sifatnya kontinu dan berterusan. Maka sesungguhnya apa kira-kira pesan yang bisa kita ambil kemudian? Nah, pesannya adalah begitulah karakter mereka, ya. Mereka sering melakukan hal-hal yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Baik, saudara-saudara sekalian, selesai sudah tadabbur surah Al-Ma'un, dan sekarang kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat di atas? Wallahu taala a'lam. Ya, mungkin di antaranya adalah, ya, yang bisa kita ambil. Yang pertama, orang yang tidak yakin akan adanya hari berbangkit, akan adanya hisab, akan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, itu keyakinan yang seperti itu memberikan pengaruh pada perilaku sehingga mereka mudah untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati, ya. Ini bahayanya sangat luar biasa, mempengaruhi perilaku. Yang kedua adalah ciri-ciri orang yang tidak meyakini akan adanya hari pembalasan. Jangan sampai ada ciri-ciri pada kita, na'udzubillah min dzalik, ya. Pertama adalah tidak ada belas kasihan kepada anak yatim, ya, kepada orang miskin, bahkan bersikap kasar kepada mereka. Yang kedua, tidak menjalankan ibadah dengan baik, tidak serius, ya. Kalaupun melaksanakan, ya, itu adalah agar dia tunjuk-tunjukkan kepada orang lain, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersikap bakhil dan tidak mau menolong orang lain yang memerlukan bantuan. Dan kalau kita lihat tadi, sesungguhnya bisa kita simpulkan bahwa orang yang tidak menjaga hubungannya kepada Allah,
dan juga tidak menjaga hubungannya kepada sesama manusia. Salat hubungan kepada Allah, tadi membantu orang lain, anak yatim, orang miskin, itu hubungan kepada sesama manusia. Ringkasnya, bahwa orang yang tidak meyakini akan adanya hari berbangkit, itu sesungguhnya dia tidak yakin kepada Allah, dan itu sesungguhnya adalah dia tidak menjaga hubungannya kepada Allah dan juga tidak menjaga hubungannya kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, adalah ini yang kita khawatir, ya, jika orang sudah dicabut dari dalam hatinya rasa kasih dan sayang, itu sesungguhnya adalah merupakan ciri orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saudara-saudara sekalian, demikian tadabbur kita surah Al-Ma'un. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.